Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, Mas. Oke, seperti biasa budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy. Oke teman-teman semua, baik lagi nih ya di konten JNT Juan Tatanya, di mana JNT ini hadir untuk menjawab keresahan teman-teman SMA yang masih ragu, masih bimbang mau kuliah di jurusan apa, mau kuliah di mana, nanti prospek kerjanya seperti apa. Nah, jawabannya ini adalah JNT. Dan untuk JNT hari ini, kebetulan banget nih, alhamdulillah banget, aku udah kedatangan salah satu narasumber jauh-jauh nih ya dari kota Yogyakarta. Ini dia, kita langsung aja panggil narasumber kita untuk hari ini. Halo Mas. Halo, Mas. Selamat malam. Oke, tanpa ditunggu lama-lama lagi, kita langsung aja kenalan kali ya sama Masnya. Silakan Mas, perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Solakal Abdul Mubarak dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sekarang saya mengambil jurusan Ilmu Perpustakaan dan sekarang menginjak semester 3 ya, Mas. Oke, jadi narasumber kita hari ini adalah Mas Solakal dari jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Wow, mantap, keren, tepuk tangan. Oke, nih Mas, bisa gak sih Mas ceritain awal masuknya Mas lewat jalur mana? Aku itu masuk sebenarnya lewat jalur SNMPTN. Tapi sebenarnya itu dulu itu nggak percaya kalau bisa keterima ke jalur SNMPTN. Soalnya awalnya itu aku sama orang tua aku tuh disuruh ke kesehatan, yaitu politeknik. Itu udah 2 kali daftar tapi zonk semuanya. Pertama karena aku sebenarnya nggak minat banget dan aku sebenarnya juga bersyukur kalau nggak keterima di politeknik. Tapi yang namanya ditolak itu rasanya sakit juga ya, Mas. Terus akhirnya itu pengumuman SNMPTN dan alhamdulillah itu diterima di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, mantap. Tapi kok itu Mas waktu pas Mas pilih SNMPTN, kalau boleh tahu nih ya, waktu itu pilih jurusan apa aja sih, Mas ingat nggak? Masih ingat pas mau milih SNMPTN itu jujur masih bimbang banget mau ngambil jurusan apa. Soalnya itu banyak banget list jurusan yang ibaratnya aku inginkan lah pokoknya. Terus akhirnya itu kembali ke pilihanku di awal kelas 1 itu aku pernah ikut duta baca kayak gitu. Itu ada kayak seminar ya tentang perpustakaan. Itu dari situ aku kenal yang namanya jurusan ilmu perpustakaan dan akhirnya aku ingat lagi kelas 3 dan akhirnya aku ambil jurusan ilmu perpustakaan yang pertama dan yang kedua aku ngambil sosiologi murni. Oke, masih kampus yang sama? Iya, sama. Ketiganya dikosongin. Cuma 2. Gimana? Pilihan ketiganya ada gak sih? 2 aja, Mas. 2 aja. 2 ya? 2 aja. Angkatan kemarin 2 ya, 2019 ya, 2 pilihan. Iya. Oke, jadi emang dari narsum-narsum sebelumnya juga gitu ya, emang rata-rata kebanyakan ketika belum dapat kebayang mau jurusan apa tuh, ketika di pertengahan jalan kayak tadi Mas jalannya ada kegiatan seminar atau workshop tentang perpustakaan, akhirnya Mas kayak merasa diarahkan mungkin ya ke sana. Terus akhirnya juga Mas akhirnya milih ilmu perpustakaan. Sebelumnya juga banyak banget nih narsum-narsum sebelum Mas Solakal ini yang mereka tuh masih bingung, tapi ketika ada satu momen seperti diarahkan dan akhirnya mereka memilih itu, dan alhamdulillah banget akhirnya juga mereka masuk dan keterima di PTN dan juga jurusan yang mereka pengen. Wow, emang selalu skenario Tuhan tuh emang indah gitu ya. Iya. Gak nyangka juga sih keterima, soalnya banyak banget sih listku. Betul banget, apalagi SNM kan gak usah bingung-bingung lagi buat SBM ya, yang kata orang-orang tuh mengerikan katanya. Apalagi ya, padahal udah prepare banget untuk SBM, soalnya nggak ngarang kalau keterima SNMPTN. Iya. Betul. Berarti tadi juga ini udah sedikit nyambung sih ya untuk pertanyaan selanjutnya itu yang kenapa memilih jurusan itu, mungkin tadi kayak merasa diarahkan gitu ya ketika SMA. Iya. Ada lagi gak selain itu? Kenapa akhirnya memilih jurusan ilmu perpustakaan? Yang pertama itu sepertinya itu menarik, Mas. Soalnya apa ya? Sekilas kita itu dengarnya itu ilmu perpustakaan, mungkin itu jaga perpus atau gimana, tapi setelah dipaparkan di seminar itu mengenai apa itu perpustakaan dan apa saja yang dipelajari itu kayaknya keren banget. Intinya itu nggak cuma melulu tentang kita bahas tentang gedung perpustakaan sama jaga perpus, tapi itu mendalami IT dan pokoknya informasi. Oke, berarti arsip juga ini ya, termasuk ya arsip belajar juga ya?
Iya, arsip juga belajar. Dan for your information, ketika aku kemarin ikut kunjungan di tempat magang aku, arsiparis itu di Indonesia sangat kurang dan sangat membutuhkan arsiparis kayak gitu. Jadi mudah-mudahan Tapi nanti. kalau perpustakaan itu lebih umum lagi dari arsip. Betul. Aku tadi ngakak banget mas, dengarnya gedung. Kok jaga perpus? Kok bisa? Iya, soalnya itu paradigma yang tersebar di masyarakat itu. Ilmu perpustakaan pasti langsung ngambil kesimpulan perpustakaan ini jaga perpus kayak gitu. Iya betul. Apalagi paling nanti ini ya baca-baca gitu, baca buku. Iya gak sih? Iya juga gak sih? Perpus baca buku. Ya baca buku itu tentunya ya semua mahasiswa Iya. harus lah ya kayak Semua prodi juga baca buku ya. itu Iya betul. nggak melulu anak perpus saja. Kita lebih ke proses Oke. menyampaikan buku itu ke pemustaka kayak gitu. Oke, jadi nih ya teman-teman semua, kesimpulannya bahwa ilmu perpustakaan itu bukan hanya sekedar stigma yang hanya mengarahkan pada jaga gedung perpus ataupun jagain perpus ataupun baca-baca buku di perpus, enggak ya, tapi lebih dari itu. Tadi belajar juga IT-nya, terus juga belajar tentang kearsipannya juga, dan juga belajar tentang lain-lainnya kayak gitu. Wah, mantap. Nah, terus selanjutnya nih Mas, kalau misalkan ospek nih, kebetulan banget untuk UIN Sunan Kalijaga ini for the first time ini masih jadi narsum di konten CNT. Nah, kalau ospek di sana tuh kayak gimana sih Mas, bisa ceritain nggak? Dari mulai ospek univ, fakultas, jurusan. Kalau ospek sih kayaknya nggak ada yang beda ya mas, masih sama kayak universitas-universitas lain, cuman bedanya kita itu ya gimana ya, kan kita kampus agama ya, berarti banyak batasan-batasan lah kayak gitu, nggak bisa langsung kayak gimana ya, aku jelasinnya kayak agak susah gitu. Pokoknya dari awal itu kita ya kayak ospek-ospek biasa, terus kita kumpulin di gedung, kayak ada seminar kayak gitu, ada seminar terus paparan materi kebangsaan, keislaman, dan kenusantaraan kayak gitu. Soalnya kan banyak sekarang itu yang mengenai radikalisme kayak gitu. Nah, kita diwanti-wanti agar tidak terjerumus ke dalam hal kayak gitu, lebih dispesifikkan kayak gitu, Mas. Oke. Kalau ospek jurusannya nih gimana di sana? Bisa cerita nggak? Ospek jurusan sepertinya asik sih, Mas. Kayak gimana ya? Ya ada kayak presingan kayak gitu. Cuman bagi saya yang notabene itu anak organisasi tuh menurut saya tuh ya biasa aja sih. Nggak kerasa feel-nya. Tapi kalau bagi anak-anak yang lain yang kayak gitu, katanya mereka deg-degan, kayak katanya mau meninggal gitu. Tapi bagi saya ya biasa aja gitu. Itu hyper ya, Kan soalnya dimarahin juga kayak gitu. Berarti tadi intinya adalah ketika ospek di UIN Sunan Kalijaga itu sama seperti kampus-kampus lainnya, namun bedanya ada batasan-batasan itu ya, karena berbasis Islam. Jadi emang ada batasan-batasan tertentu yang mungkin di negeri bisa dilakukan. Maksudnya di negeri itu hal yang biasa dan wajar, tapi kalau di UIN itu nggak bisa gitu ya kan, tadi ada batas Islam. Oke. Nah, dari pas ospek ada gak sih Mas pengalaman ataupun hal yang sampai satu gak bikin gak bisa Mas lupain? Momen atau apa? Pas ospek. Iya, ospek jurusan. Apa ya? Mungkin pas menurutku nggak ada yang spesial sih, Mas. Cuman pada waktu itu bisa ketemu sama orang-orang yang lebih care, lebih peduli kayak gitu aja sih. Bisa saling membantu untuk kayak nyari bahan-bahan untuk ospek kayak gitu. Oke, jadi kebersamaan itu ya poin yang. Iya, kebersamaan. Oke, nah yang selanjutnya nih ya Mas, ini kan mungkin ilmu perpustakaan juga adalah ilmu yang umum maksudnya. Nah, ada gak sih Mas kira-kira mata pelajaran waktu SMA yang kira-kira kepake, maksudnya dibawa gitu sampai Mas sekarang masuk di ilmu perpustakaan? Kira-kira? Kalau mengenai mata pelajaran SMA, saya itu dulu di MAN ya. Jadi sekarang di UIN berarti banyak banget pelajaran-pelajaran yang itu yang saling bersangkutan, Mas. Kayak di semester awal sama semester kedua ini tuh banyak banget ada matkul agama. Kayak misalkan usul fikih kayak gitu, pengantar studi Islam, sosiologi kayak gitu. Masih merujuk lah bahasa Indonesia juga. Bahasa Arab. Oh iya. Masnya berarti MA ya, dari MA terus akhirnya milih UIN, jadi emang agak berkesinambungan juga ya tadi itu ya. Iya.
belum tahu lagi kayaknya kalau misalkan dari umum SMA umum kalau misalkan masuk ke UIN itu berarti hal yang baru mungkin ya kayak usul fikih, tapi kalau masalah itu udah hal yang biasa, maksudnya masih berkesinambungan aja sama yang tadi pelajaran di MA. Kalau boleh tahu dari MA mana nih Mas, biar nanti teman-teman MA-nya nonton. Wis. Aku dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi. Oh, MAN 1 Ngawi. Mana nih Ngawi nih suaranya? Oke. Nah, masih hubungan sama mata kuliah nih Mas. Kalau misalkan waktu matkul dasar di semester 1 masih ingat gak sih Mas, selain bahasa Indonesia gitu-gitu di ilmu yang khusus di ilmu perpustakaannya ini belajar apa sih Mas? Pengantar ilmu perpustakaan tentunya, terus katalogisasi, psikologi perpustakaan, sistem informasi perpustakaan, masih yang dasar-dasarnya pengantar kayak gitu lah pokoknya intinya. Itu hal yang unik ya, tadi apa? Kategorisasi. Katalogisasi itu apa tuh? Kayak mengatalogkan sebuah buku, misalkan sebuah buku itu pasti punya identitas. Nah, kita itu membuat katalog yang berisi tentang identitas buku itu. Oh itu yang di pinggir-pinggirnya itu ya gak sih? Yang di pinggir bukunya itu ya? Yang di sininya bukan sih katalog tuh? Yang di sini bukan? Bukan. Oh bukan, aku suka katalog itu apa ya? Kayak kalau secara manual itu kertas yang berisi tentang identitas buku itu yang mempermudah kita untuk mencari sebuah buku. Oh kayak ini kali sinopsis ya, sinopsisnya kayak sinopsis buku gitu, kayak penciptanya siapa, penerbitnya siapa, penulisnya siapa, tahun terbit gitu-gitu. Iya, tapi lebih detail lagi. Itu ada pedomannya soalnya. Agak susah juga itu untuk katalogisasi. Tuh kan teman-teman, bukan hanya sekedar jaga perpus guys. Wow, itu bukunya tebal banget, AACR namanya. Tadi terus setelah katalogisasi ada apa lagi tadi, satu lagi kayaknya sistem informasi perpustakaan. Oh itu mah SIP. Terus selain itu ada lagi nggak? Tipologi perpustakaan, mengenai pembagian perpustakaan. Itu apa? Tipologi perpustakaan itu kayak gimana Mas? Boleh ceritain nggak sedikit? Gimana ya? Kayak perpustakaan itu di setiap instansi itu pasti berbeda-beda ya isinya Mas. Nggak semua perpustakaan itu isinya sama, jadi maka perpustakaan itu tipologikan. Jadi banyak banget jenis-jenis perpustakaan berdasarkan isinya atau mungkin berdasarkan instansinya, itu beda-beda pokoknya perpustakaan. Jadi nggak semua perpustakaan itu semuanya sama, jadi berbeda-beda kayak gitu. Oke, nah yang selanjutnya nih, ini pertanyaan yang mungkin agak menusuk ya, nggak menusuk juga sih sebenarnya, lebay banget. Nih, kenapa harus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? Dari banyak kampus mungkin yang menyediakan ilmu perpustakaan, kenapa akhirnya Mas harus pilih kampus UIN Sunan Kalijaga? Gini, sebenarnya aku juga setelah tahu ilmu perpustakaan itu aku langsung buat list juga mengenai universitas-universitas apa saja sih yang ada ilmu perpustakaannya. Yang pertama itu ada Brawijaya, ada UNER, terus ada UNS, tapi UNS ternyata itu D3, terus ada UIN Sunan Kalijaga, terus ada UI juga, terus UGM juga ada sih, tapi itu program magister yang perpustakaannya. Kenapa kok aku bisa milih Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga? Karena itu ini gimana ya, ini sesuai dengan minat aja sih, soalnya itu tempatnya di Jogja. Aku agak males aja gitu kalau seumpama itu harus ke gimana ya, ibaratnya ke timur kayak gitu, kayak nggak punya minat kayak gitu. Jadi Jogja aja gitu ambilnya. Mas, selain itu kan itu juga asik banget, banyak banget pariwisatanya, jadi bisa sambil refreshing sambil kuliah, sambil Malioboroan ya tiap hari. Betul. Iya. Dan kalau yang paling utama biaya hidup sih Mas, lebih murahan Jogja lah. Ya gak murah banget sih, tapi ya standar lah Jogja itu. Oke. Mungkin aku mau nambahin ya, tadi kan Mas udah nyebutin nama kampus beberapa, mungkin aku mau nambah lagi satu lagi. Ilmu perpustakaan itu ada di Unpad. Di Unpad juga ada. Iya, aku itu ke blog sama Unpad Mas. Gimana ya? Aku kira kan biasanya kan ilmu perpustakaan itu masuknya itu fakultas budaya kayak gitu ya. Ternyata di Unpad itu masuk ilmu komunikasi, Fikom kayak gak salah. Iya. Itu aku baru tahu itu akhir-akhir ini. Ternyata di Unpad ada ilmu perpustakaan dan ternyata itu masuk ke Fikom dan ternyata itu sosum juga.
Oh berarti kalau misalkan nih seandainya Mas tahu di Unpad ada ilmu perpustakaan, ambil gak? Gimana Mas? Seandainya di Unpad seandainya Mas tahu di Unpad ada ilmu perpustakaan, diambil gak? Oke, jadi tadi Masnya kenapa akhirnya pilih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? Yang pertama karena emang itu udah masuk list. Kedua emang lokasinya juga strategis dari tempat lokasi Mas di Ngawi, dan juga ketika tadi biaya hidupnya yang bisa dikategorikan murah sih sebenarnya. Iya, aku juga setuju kalau itu. Meskipun gak terlalu murah gitu ya. Tapi itu alasan yang logis. Oke, selanjutnya nih sebelum nanti masuk pertanyaan terakhir, aku mau nanya dulu nih. Prospek kerja dari ilmu perpustakaan itu apa sih Mas nih, biar teman-teman juga tahu nih. Jaga sudah duduk. Mas, ya, kan Mas? Ya prospek kerja itu kebanyakan orang ya, ini kebanyakan orang itu mikirnya, jujur guru-guruku aja itu dulu mikirnya juga kayak gitu. Kamu ngambil ilmu perpustakaan mau jadi apa? Cuma mau jadi pustakawan aja gitu. Padahal nilaimu itu bagus, bisa ngambil yang lain, kenapa harus perpustakaan kayak gitu ya, jelasin bla 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 gitu. Kan itu kan juga sesuai dengan minat kita juga ya. Betul. Kita enjoy ya, rasanya kuliah itu kayak males-malesan aja gitu. Betul. Ini pilihanku, berarti aku punya tanggung jawab, ini aku betul harus banget. bisa punya nilai bagus, terus berprestasi lah intinya kayak gitu. Terus kalau masalah prospeknya itu luas banget ya Mas, tidak cuma tentang seorang pustakawan aja, soalnya itu cuma salah satu dari sekian banyak profesi yang bisa dimasukin oleh mahasiswa ilmu perpustakaan. Dulu itu saat seminar itu ada, itu wartawan dari CNN itu juga dari ilmu perpustakaan. Terus bagian database di CNN itu juga ada yang ilmu perpustakaan kayak gitu. Terus bisa juga jadi konsultan. Ada juga sisipan di matkul kita itu manajemen perpustakaan. Jadi juga ada sih manajemen cara mengelola perpustakaan dari awal sampai bagaimana membuat perpustakaan itu menjadi menarik banyak orang kayak gitu. Betul. Dan mungkin bisa ditambah kayak bisa bekerja juga di instansi pemerintahan, apalagi kan ada dinas kearsipan dan ada dinas kearsipan kan. Ada. Secara kan juga di pemerintahan, kayak instansi pemerintahan kan pasti juga ada perpustakaannya ya Mas. Betul. Itu juga membutuhkan seorang pustakawan kayak gitu. Betul banget. Dosen juga bisa. Oke, tapi kalau Mas sendiri, ini nggak sih Mas, udah ada bayangan belum sih Mas? Kira-kira goalsnya Mas tuh pengen jadi apa gitu? Jujur ya, kalau saya tuh dari dulu itu pengen menjadi seorang pengajar Mas. Wah mantap. Sempat kepikiran juga itu masuk pendidikan kayak gitu. Tapi saya lebih milih ke ilmu perpustakaan. Jadi insya Allah setelah S1 pengen lanjut ke S2 terus kayak gitu, pengen jadi dosen lah intinya. Mantap, amin, Allahumma amin. Didoakan ya Mas. Teman-teman juga nih ya, teman-teman subscriber aku, doakan mudah-mudahan Masnya bisa terkabul cita-cita yang mulia banget, pengajar. Apalagi kan pengajar tuh istilahnya ya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, yang salah satunya itulah ilmu yang bermanfaat itu adalah ini, mumpung sesama ya, masuknya frame UIN ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu amal yang tidak akan terputus ketika kita meninggal. Betul? Iya, ada hadisnya juga. Betul, aku juga anak ini Mas, anak asramaan lah ya, bisa sedikit-sedikit malah ya meskipun SMA umum. Oke, selanjutnya nih Apa mana Mas? Hah? Gimana? SMA Mas. Oh, aku SMA asrama pernah di Al-Masum, SMP-nya di Muhajirin Pondok. Jadi frame lah ya, kita satu frame lah ya. Mau bahas-bahas agama, sharing-sharing agama, ayo. Iya. Iya. Juga mondok juga sih aku di UIN 1 tahun tapi. Apanya? Oh, asrama ya. Oh, di UIN tuh asrama. Enggak, mondok. Asrama belum ada di UIN. Oh, mondok. Belum ada asrama di UIN. Mondok gimana Mas? Iya, 1 tahun. Wajib. Saya mondok di pondokan rektor. Wajib, soalnya saya ngambil beasiswa bidik misi, jadi wajib mondok 1 tahun. Oke, bener. Iya sama di asrama di Unpad juga wajib sih kalau yang ambil beasiswa itu, wajib asrama 1 tahun. Oke, itu gak kebahas tapi yaudahlah, nanti itu dikat aja tuh menjadi pertanyaan pribadi. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih ya, kesan pesan Mas selama berarti baru 2 semester ya, 3 ya? Iya, baru 2 semester.
boleh Mas kasih kesannya selama beberapa semester ini. Ternyata ilmu perpustakaan itu gak sesuai yang dikatakan orang-orang intinya. Ternyata itu banyak banget yang bisa kita pelajari dari IT, terus dari kearsipan juga. Tapi kearsipan masih lama sih, tapi banyak banget lah pokoknya yang bisa aku pelajari sekarang ini. Pokoknya intinya kesan pesannya itu tidak sesuai dengan apa yang orang katakan kayak gitu. Oke, nah sebelum pertanyaan penutup deh, boleh nih Mas ajak teman-teman yang nonton video ini buat ajakan untuk kenapa harus milih Ilpus dan juga kenapa harus milih UIN Sunan Kalijaganya. Boleh Mas. Kenapa kalian harus pilih Ilpus, ilmu perpustakaan? Karena program studinya itu keren banget, nggak kayak yang orang-orang bicarakan kita cuma ngurus perpus, jaga buku kayak gitu, nggak. Banyak banget kayak IT kita juga mempelajari, terus kita lebih menjelajah lebih dalam lagi mengenai informasi kayak gitu. Terus kenapa kok harus Sunan Kalijaga? Karena itu merupakan PTKN tertua di Indonesia ya, setahu kayak gitu. Wow, beneran. Akreditasi jurusan ilmu perpustakaan di sana itu juga sudah terakreditasi A kayak gitu. Wow, ya aku mau tahu dong. Dan UIN Sunan infonya Kalijaga. lagi katanya ini sudah direncanakan, sudah tinggal kayak mau eksekusi lah kayak gitu. Dari dosen saya katanya itu ilmu perpustakaan Jogja, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu akan membuka kelas internasional kayak gitu. Wow, keren, selamat. Tapi aku baru tahu loh, UIN Sunan Kalijaga adalah PTN tertua di Indonesia. Bener ya, bisa dikonfirmasi ya? Iya, aku juga. Iya, nanti saya sambil konfirmasi lagi lah. soalnya dosen saya tuh pernah bilang kayak gitu. PTKN tertua. Iya. Nurut. Tapi iya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Boleh deh Kak Solakal Abdul kasih motivasi buat calon mahasiswa baru. Silahkan. untuk calon mahasiswa baru, apapun jurusan kalian itu untuk calon mahasiswa baru khususnya yang mungkin awalnya itu daftar SNMPTN tapi gagal, jangan berhenti. Masih ada SBMPTN. Kalau misalkan SBMPTN masih gagal lagi juga jangan berkecil hati lagi karena masih ada jalur mandiri kayak gitu. Terus apapun jurusan kalian itu milihnya sesuai dengan kemauan kalian, apa yang enak bagi kalian kayak gitu. Jangan dengerin stigma negatif dari orang lain kayak gitu. Selama kalian punya niat pasti ada jalan gitu. Oke, dapat poinnya. Selama kalian ada niat pasti ada jalan. Dan ingat tuh ya, yang harus benar-benar diwanti-wanti adalah pilih jurusan sesuai minat dan keinginan kalian, karena kuliah itu nanti bakalan berkepanjangan juga. Itu takutnya kalau nyaman salah jurusan jadi nggak enak juga kan nanti belajarnya kayak gitu. Oke, nah nih buat teman-teman semua subscriber aku yang masih kepo tentang seputar ilmu perpustakaan, apalagi yang khususnya yang di UIN Sunan Kalijaga, boleh banget nanti langsung aja DM Masnya. Boleh gak Mas nanti nge-DM? Boleh banget nanti langsung aja DM. Bagi informasi mengenai ilmu perpustakaan. Bagi nomor WA juga ya nanti. Ya pokoknya nanti DM Masnya ya, di sini nanti aku sertakan Instagramnya. Jangan lupa DM Masnya, nanti tanya-tanya aja. Ingat ya, tanya-tanya seputar jurusan ya. Aku menyarankannya jangan tanya-tanya seputar hal-hal pribadi, apalagi pokoknya udahlah, jangan tanya seputar hal pribadi kayak gitu. Oke, Mas Solakal, terima kasih sekali lagi udah mau mampir ke konten aku. Sehat-sehat terus dan juga jaga kesehatan. Dan berarti sekarang juga PJJ juga ya di UIN ya? Online juga ya kuliah? Oke, bentar, putus-putus Mas. Kuliah online juga di UIN? Oh iya, tapi mulainya masih September pertengahan kayaknya. Oh, tapi pas main juga online kan ya? Pas lagi rame-rame. Iya. Oke teman-teman semua,
semua, terima kasih banyak udah nonton video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk share juga ke teman-teman yang lain. Dan teman-teman juga boleh banget komen di bawah nih ya. Nanti next teman-teman pengen tahu seputar jurusan apa, kampus yang mana, nanti aku coba cari narasumbernya. Oke, Mas Solakal Abdul, terima kasih sekali lagi. Wilujeng Wengi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, kayak aku lupa nyiapin untuk motivasi untuk exam apa. Gak apa Mas, mengalir aja mengalir. Halo Mas. Selamat malam. Ya perkenalkan ya Mas, nama Oke, saya boleh. Solakal Abdul Mubarok dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya sekarang mengambil jurusan ilmu perpustakaan dan ini mau semester 3. Oke, jadi untuk narasumber kita hari ini adalah Mas Solakal dari jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, semester 3. Betul? Gimana ya? Aku itu dulu awalnya itu masuk itu lewat SNMPTN. Tapi bentar Mas. Kan aku belum nanya, Mas. Ini modelnya langsung bukan. Enggak, nanti aku nanya. Tadi It's okay. Mas jarang ini ya. Oke. Ini konsepnya kayak Q&A gitu. Nanti konsepnya kayak Q&A gitu. Makanya tadi pas aku ulang lagi nama Masnya, maksudnya kayak ya betul, benar atau enggak gitu. Takutnya salah juga tadi aku. Oke, ulang ya. Dari ini aja weh. Nah.